Bincang Satria Kemenak Spesial Grebek Kantor. Tambahin ya Bu Tiang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Halo sahabat religi, kembali lagi bertemu dengan saya Kak Tessa Justisia dalam acara kita Bincang Satria. Nah sahabat religi, kali ini kita dalam episode spesial. Mau tahu nggak spesialnya kayak apa? Kita spesialnya grebek. Dan ini memang murni grebek, yaitu grebek kantor. Mau tahu kita sekarang lagi grebek kantor apa? Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Oke sahabat religi, hari ini bintang tamu spesial kita, jujur deg-degan sedikit. Kenapa? Kenapa deg-degan? Di samping saya sudah ada bintang tamu cantik. Pada ingin tahu kan ya siapa beliau? Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Selamat siang Ibu. Selamat dengan siang. Ibu Tia Sastrina STMMM. Iya. Ya Bu ya? Iya, betul Jujur Bu, sekali. saya deg-degan. Dan jujur pula Ibu nih, dari awalnya memang saya sedikit grogi. Dari tadi pagi udah berpikir bisa nggak mau wawancara dengan Ibu, bisa nggak ketemu dengan Ibu. Tarik nafas dulu. Udah loh Bu. Dan jujur juga Bu, saya ngefans sama Ibu sampai saya harus ngeprint fotonya Ibu. Wah, terima kasih. Luar Ngeprint biasa. fotonya, Bu Ini Tia. foto kapan ini di bawah? Ini jujur ya Bu, kalau boleh saya tahu tim kreatif yang ngeprintin saya. Tapi cantik. Bu Tia, boleh nggak minta tanda tangannya dulu deh Bu Tia Oh, untuk gitu. fotonya. Nanti Iya. deh, pulpennya, Nanti ya. Oke, tapi saya simpen ya Bu, nggak Iya, apa-apa kan siap. Bu ya, Iya, untuk boleh. jadi motivasi. Silakan. Oke, Bu Tia. Dan kali ini kita ada dalam episode Grebek Kantor Bu Tia. Jadi terima kasih banyak atas waktunya, telah diberikan kesempatan kami dari Kementerian Agama Kabupaten Klungkung untuk mengobrak-abrik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Nggih. Baik, untuk sahabat religi kita sampaikan pula bahwa episode kita, yaitu episode Grebek Kantor, terwujud karena ada komitmen dari Kementerian Agama Kabupaten Klungkung untuk mewujudkan kolaborasi dan juga mencari inspirasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sebali. Semoga ini bisa terwujud dan selalu kita bisa realisasikan nggih Bu Tia nggih. Amin. Baik. Oke sahabat religi, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut terkait lebih dalam tentang pelayanan publik, dan setelah kemarin kita mendengarkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli mendapatkan penghargaan terkait pelayanan kelompok rentan terbaik Ibu. Iya, betul Boleh sekali. tidak sedikit Bu Tia ini ya, kita melenceng sedikit ya Bu Tia. Bu Tia menyampaikan bagaimana sih proses perjalanan karir Bu Tia hingga Perjalanan saat karir. ini, biar kita bisa menjadikan itu motivasi Bu Tia. Iya. Mungkin bisa Bu Tia, silakan. Iya, baik.
Terima kasih, Dek atau Mbak atau Tessa. Tessa aja dah, Bu. Tessa aja. Terima Iya. kasih, ini sebelumnya sudah mampir berkunjung ke Kemenak Bangli, luar biasa sekali tim humas dari Kemenak Kelungkung. Terkait dengan perjalanan karir, saya rasa tidak ada yang khusus begitu ya, karena di awal saya memang mengawali karir saya di swasta. Saya mengawali karir di bidang programmer, itu programmer selama kurang lebih setahun. Kemudian lanjut di sektor perbankan kurang lebih 4 tahun. Iya. Nah, setelah itu iseng-iseng mencoba keberuntungan lulus CPNS di Kemenak Kota Denpasar. Waktu itu tahun 2011. Oh, 2011. Nah, di sana saya mulai belajar menjadi aparatur sipil negara seperti apa. Jadi saya ikuti prosesnya, bagaimana perjalanannya, sehingga kemudian di tahun 2020 saya ikut pindah ke Kanwil, di sana bertugas sebagai Kasubag Umum dan Humas, yang kemudian diberikan juga amanah untuk menjadi PLT Kasubag Ortala KUB, kebetulan kosong pada saat itu. Dan seiring dengan penyetaraan jabatan yang dilaksanakan oleh Menpan, maka pada saat itu dari Kasubag Humas saya disetarakan menjadi Pranata Humas. Iya. Tetapi tetap bertanggung jawab pada dua tim kerja namanya. Jadi di tim umum dan humas dan juga tim Ortala dan KUB. Iya. Nah, setelah beberapa tahun di Kanwil juga sudah berhasil waktu itu meraih predikat pelayanan publik prima, pelayanan kelompok rentan terbaik, dan WBBM. Kemudian di tahun 2023 saya dipindah ke Bangli, ditugaskan sampai saat ini sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Iya, untuk saat ini bertugas di Bangli Bertugas dengan di suasana Bangli yang baru ya, Bu, dengan suasana yang baru, adem, sejuk dingin. dan berkurang macetnya. Tapi kalau dari arah barat ke sini lumayan macet ya, Bu ya? Aman, hanya Aman, mungkin terkendali. sedikit saat mau keluar kotanya saja. Iya. Jadi semoga dengan ditempatkannya Ibu di tempat ini, ditugaskan di Kabupaten Bangli, bisa memberikan manfaat dan juga semakin meningkatkan kantor Kementerian Agama di Kabupaten Astungkara, Bangli. iya. Nah, Bu Tia, kita berbincang sedikit mengenai pelayanan kelompok renta yang didapat oleh Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Setelah dilihat tadi ataupun kita amati tadi bahwa jenjang karir Ibu juga pernah menempati posisi dalam kehumasan. Iya. Iya, ternyata itu sangat ada kaitannya sekali ya, Bu ya, dengan Iya. terbentuknya atau diperolehnya pelayanan kelompok renta terbaik di Kabupaten Bangli. Iya. Nah, mungkin bisa nggak, Bu, diceritakan sedikit dari mana sih inspirasi yang didapatkan sehingga Kabupaten Bangli bisa mendapatkan pelayanan kelompok renta terbaik? Jadi begini, sebenarnya pelayanan kelompok rentan itu merupakan tuntutan dan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya, tentang pelayanan publik, di mana kita sebagai penyelenggara pelayanan publik itu diharapkan mampu menyediakan pelayanan yang berkeadilan. Jadi bagi semua masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang misalnya nih bisa membaca atau bisa beraktivitas dengan normal, tetapi juga ada kelompok-kelompok lain yang memang harus kita pikirkan bagaimana akses pelayanan publiknya. Nah, misalnya ada lansia, ada yang mereka dengan disabilitas, kemudian ada perempuan, ibu hamil, dan beberapa yang tergolong kelompok rentan lainnya. Nah, jadi karena itu sudah tertuang dalam amanah undang-undang, maka kita wajib untuk menyelenggarakan pelayanan berkeadilan ini. Nah, kemudian yang kedua, ini juga sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Kemarin Kanwil kan sudah memperoleh predikat penyelenggara pelayanan kelompok rentan terbaik ya, tahun 2022. Nah, otomatis karena tingkat Kanwil sudah
memperoleh predikat tersebut, maka di bawahnya pun harus mengikuti. Nah, jadi dari sana kita pun dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan menyediakan sarpras yang memang bisa digunakan oleh semua umat tanpa terkecuali. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga kebutuhan. Nah, karena kan setiap daerah ini kondisinya berbeda-beda. Khususnya di Bangli ini memang agak unik. Bangli ini satu-satunya wilayah yang tidak memiliki pantai, tetapi kita memiliki danau di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kondisi geografis itu akses pelayanan kita bisa dibilang cukup rumit. Jadi daerahnya luas, terutama yang di Kintamani, kemudian aksesnya juga agak sulit. Jadi jalannya kecil, kemudian medannya juga agak berbahaya. Nah, itu, dan selain itu kalau dilihat dari demografinya, umat kita di Bangli ini tentu berbeda dengan di Denpasar atau di Badung seperti itu. Jadi kalau kita di Bangli ini lebih mereka di bidang pertanian, kemudian peternakan dan pariwisata. Nah, tentu kebutuhan layanannya pun berbeda-beda. Bisa kita melaksanakan misalnya digitalisasi, bisa kita tetap laksanakan, tetapi ada juga umat-umat yang belum tentu fasih menggunakan IT. Jadi masih perlu pelayanan pendampingan untuk jemput bola seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa umat kita dari yang kelompok rentan, seperti dari mereka yang memiliki kebutuhan khusus, kemudian dari lansia, itu banyak sekali. Nah, itulah dari beberapa faktor tersebut, beberapa kebutuhan tersebut, maka kita di sini memutuskan bahwa kita harus melengkapi sarpras dan pelayanan kita dengan pelayanan yang bisa mengakomodir kebutuhan kelompok rentan. Jadi dari sisi sarprasnya seperti apa, kelengkapannya, kemudian pelayanannya pun seandainya mereka tidak bisa hadir, kita yang bantu datang ke sana. Kemudian selain itu kita juga ada bantu dalam hal pendampingan. Misalnya kemarin pada saat pengurusan kartu BPJS, nah karena kebanyakan rohaniawan kita lansia, maka tim penyuluh kita sudah standby turun kemana untuk memberikan pendampingan, pemahaman, termasuk juga menjelaskan. Jadi kepada beliau-beliau itu seperti ini menggunakannya, sehingga pada saat mereka menggunakannya itu tidak mengalami kendala seperti itu. Sulit nggak Bu ya dengan demografi dari Bangli, ada gunung, ada danau, mungkin penduduknya ada di bawah dan juga ada di atas. Sulit nggak Bu kira-kira untuk melakukan pendataan atau mungkin koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat di sini? Sebenarnya tidak sulit ya, karena kita juga ada kerjasama. Jadi penyuluh yang mewilayahi itu kan ada koordinirnya PNS, kemudian di masing-masing wilayah ada juga yang non PNS. Nah, mereka ini berkolaborasi juga dengan desa adat setempat, dengan pemerintah daerah juga. Jadi tetap bisa berjalan meskipun aksesnya agak sulit, tetapi mereka tetap bisa berjalan dan pelayanan tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu misalnya yang seperti di Kintamani, Kintamani kan agak luas, agak jauh. Kalau memang mereka terkendala dalam memperoleh layanan, misalnya jauh mau ke kota, kita juga mendukung program revitalisasi KUA. Jadi kita perbantukan untuk bisa mereka memperoleh layanan di KUA. Jadi seperti perpanjangan tangan lah dari Kemenag itu ada di KUA. Baik itu misalnya mau titip berkas, dokumen, nanti di-scan akan disampaikan ke kantor. Kemudian konseling, konsultasi juga sudah ada beberapa penyuluh di sana yang memang kita tugaskan terjadwal di KUA Kintamani maupun di KUA Bangli. Nah Bu Tia, untuk pertanyaan nomor 2 nih Bu Tia, ada kode sedikit bisikan dari Bapak TU saya, baca skrip gitu. Jadi saya harus bacakan nih Bu Tia untuk pertanyaan nomor 2. Untuk menyediakan sarana itu kan tidak mudah ya Bu ya. Kita tahu bahwa butuh biaya, anggaran dan juga rencana yang sangat matang. Nah, sedangkan kita tahu bahwa anggaran negara ini kan
tidak terlalu besar. Iya. Yang akan diturunkan ke instansi daerah masing-masing. Bagaimana sih strategi Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Kalau sudah ngomong anggaran nih agak rumit rasanya. Tetapi begini, dalam kita menyikapi bagaimana mau bekerja setahun itu, kita pertama harus sudah tahu kita mau melaksanakan apa. Kemudian yang kita sudah punya apa, yang belum kita punya apa. Nah, sehingga di sana kita sudah bisa petakan kita mau ngapain di tahun selanjutnya. Nah, kemudian masalah anggaran kan tergantung juga proporsi dari yang diberikan dari pusat, kemudian ke Kanwil sampai ke Kemenak. Nanti di Kemenak kan dibagi lagi juga di masing-masing seksi seperti itu. Nah, di sana kita optimalisasikan. Jadi harus betul-betul cerdas dalam mengelola anggaran tersebut. Jadi mana yang betul-betul kebutuhan primer yang harus kita penuhi dulu, itu kita jalan dulu. Kemudian kebutuhan sekunder kalau memang bisa terlaksana tahun itu kita laksanakan, kalau tidak tahun selanjutnya. Misalnya ada pembelian misalnya laptop, kemudian kamera, kemudian kursi atau apa. Kita lihat dulu dengan uang yang ada sekian bisa enggak dibeli ketiganya. Oke, kalau tidak, yang sudah rusak dulu yang mana? Kalau bisa dapat 2, misalnya jumlahnya kursinya berapa. Nah, itu harus betul-betul kita atur. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi kan tadi kita harus pahami dulu ya, pahami apa kebutuhan, kemudian anggaran yang sudah ada kita atur seperti apa. Yang selanjutnya yang paling penting adalah kita harus bisa co-sharing dengan masing-masing seksi. Masing-masing seksi itu kan punya anggarannya masing-masing. Jadi misalnya di Bimasindu ada anggaran untuk pembelian kamera seperti itu. Nah, di Sekjen tidak ada. Jadi kita bisa saling manfaatkan anggaran yang ada ini untuk mendukung. Jadi mendukung keseluruhan dari kinerja kantor kita. Jadi kemudian misalnya tadi di Bimasindu sudah beli sarpras gitu ya. Ternyata jamuan tamunya kurang. Nah, di Sekjen ada jamuan tamu. Nah, ini kita co-sharing seperti apa. Kemudian kita atur juga jamuan tamu anggarannya sekian. Jadi triwulan ini kita maksimal bisa belanja berapa. Nah, itu harus betul-betul diatur. Kemudian kita harus mampu juga memikirkan kebutuhan, tren kebutuhan, misalnya belanja daya dan jasa, listrik misalnya, ini yang biasanya sering. Kira-kira trennya setiap bulan seperti apa? Kita harus mampu memikirkan, jadi nanti berapa bulan ini cukup atau tidak. Nah, kalau tidak maka kita akan geser dari mana. Nah, jadi itu betul-betul perlu ketelitian dan kecermatan kita dalam membaca anggaran tersebut. Jadi tadi co-sharing itu penting, kemudian mengutamakan mana yang harus dilaksanakan dulu, dan yang terakhir kita juga harus mampu kolaborasi dengan stakeholder. Misalnya kita kalau di pelayanan publik kan dituntut ada review standar pelayanan. Nah, review standar pelayanan kalau dibuatkan sebuah kegiatan itu kan memerlukan anggaran yang besar. Nah, jadi kalau tidak ada, tapi itu kan harus terlaksana. Nah, bagaimana kita memanfaatkan anggaran yang ada, tetapi kegiatan tersebut bisa tetap terselenggara. Kemudian kegiatan misalnya pelayanan publik harus mengundang narasumber terkait dengan best practice, misalnya service excellence seperti itu. Nah, ini kalau ada kendala maka kita manfaatkan kolaborasi dengan stakeholder yang ada kerjasama dengan kita undang untuk menjadi narasumber memberikan pelatihan pelayanan prima. Tentunya dengan tidak ada biaya yang muncul seperti itu. Nah, kemudian lagi kita perlu kolaborasi dengan siapa. Nah, jadi semua sinergi ini kita manfaatkan dengan baik sehingga istilahnya bisa mutualisme. Kita membantu dari sisi apa, kemudian stakeholder bisa membantu kita dari sisi apa. Sehingga
apapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja kita dalam setahun itu bisa kita selesaikan. Iya. Gitu kurang lebih. Dan untungnya gini juga loh Bu Tia. Bu Tia itu kan merupakan wanita. Jadi sudah paham lah mengatur rumah tangga itu, manajemen keuangan itu bagaimana nggih Bu. Iya. Dan tentunya dengan pengaturan manajemen keuangan yang baik sampai terwujudnya pelayanan kelompok rentan yang mendapatkan penghargaan yang itu merupakan suatu apa ya kalau kita bilang penghargaan yang sangat luar biasa nggih Bu. Nah, untuk perencanaan anggaran sendiri yang terkait dengan penyediaan sarpras untuk mendapatkan penilaian yang baik dalam pelayanan kelompok rentan. Itu bagaimana sih Bu? Bingung nggak? Misalnya nih kita melakukan koraseri antara koraseri antara seksi ini dengan seksi ini dan juga keuangan yang kita punya. Itu ribet nggak Bu? Mungkin ada kendala-kendala sedikit di pembagi atau di penggabungan pendanaan itu? Oh, itu saya rasa tidak masalah ya, karena memang inilah pentingnya membangun komunikasi tim. Iya. Jadi kita harus betul-betul terbuka, kita perlu apa, kondisinya seperti apa, kita maunya mencapai apa. Nah, saya rasa kalau semua sudah menyatu hati dan pikirannya itu tidak menjadi masalah. Kalau oke, saya bergerak di sini, seksi ini bergerak di sini sehingga bisa tertutupi. Itu saya rasa tidak masalah. Iya, jadi masih aman ya Bu Ya, yang penting selama koordinasi. komunikasinya seperti apa. Iya. Kita harus sering-sering duduk bersama, menyampaikan kondisi kita seperti apa, tuntutan kinerja kita seperti apa. Iya. Ya, baik Bu Tia, dan untuk pertanyaan nomor 3 nih Bu. Kita kan berbicara tentang pelayanan kelompok rentan. Kelompok rentan itu kan yang tidak mungkin dapat lepas dari pengguna dengan zona integritas ya Bu ya. Pasti menjadi satu dengan zona integritas. Nah, itu kan perlu sinergi nih Bu. Sinergi antara penyediaan pelayanan kelompok rentan dan juga kita bagaimana sinergi kita untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita adalah termasuk ke dalam zona integritas. Terus bagaimana sih ide-ide pelayanan itu yang mungkin bisa Ibu keluarkan untuk mendapatkan atau untuk memberikan peluang kita Kementerian Agama Kabupaten Bangli untuk menjadi semakin optimal? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya semua pelayanan itu kan unik. Iya. Tergantung kebutuhan daerahnya masing-masing. Secara global mungkin kita bisa bilang sekarang adalah digitalisasi, itu mempermudah. Tetapi digitalisasi juga harus dia sifatnya berkeadilan. Misalnya aplikasi yang bisa mengakomodir mereka dari kelompok rentan, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan ZI, ini sebenarnya ini satu jalur. Karena yang kita ketahui, ZI ini kan alat untuk membangun reformasi birokrasi. Nah, tujuan dari ZI itu adalah wilayah bebas dari korupsi dan pelayanan publik yang prima. Nah, pelayanan kelompok rentan ini masuk ke dalam pelayanan publik prima. Jadi kalau sudah berkeadilan, mengakomodir semua kebutuhan, dia akan tercakup dalam pelayanan publik prima. Iya. Jadi dua hal tersebut. Nah, dalam membangunnya pun ini sudah terangkum dalam zona integritas pelaksanaan ZI. Jadi kalau sudah kita menjalankan ZI, kita akan paham dan arahnya ya tadi, pemerintahan yang bersih, kemudian bebas dari korupsi dan pemerintahan yang melayani. Jadi bagaimana menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa mengakses pelayanan publik mereka. Tidak hanya satu kelompok atau beberapa kelompok, tapi semuanya, termasuk yang dari kelompok rentan tadi. Iya. Nah, kalau dari dalam ZI kan pertama sudah ada manajemen perubahan, bagaimana kita membangun budaya perubahan, tentu komitmen pimpinan dulu. Kalau pimpinan tidak bergerak, tidak memberi teladan, bagaimana timnya mau ngikut. Iya. Kemudian dari pimpinan mungkin kalau saya eselon 3 ke eselon 4-nya dulu, nanti eselon 4-nya lebih banyak ke timnya masing-masing. Kemudian ada peran agen perubahan. Agen perubahan ini kan sebagai katalis, dia lebih memudahkan jadi perubahannya seperti apa.
Nah, sehingga dengan adanya komitmen pimpinan, kemudian agen perubahan, ini diharapkan budaya-budaya yang kurang baik di kinerja sebelumnya bisa diperbaiki di kinerja selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke tata laksana. Nah, setelah budayanya berubah, harus ditata dulu, misalnya dengan struktur yang ada sekian, begini modelnya, bagaimana alur layanannya, harus disesuaikan, dicek lagi waktunya sesuai atau tidak, kemudian persyaratannya sudah mempermudah atau belum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke yang selanjutnya, kalau kita di manajemen itu kan ada, kita perlu sumber daya yang harus SDM. kita siapkan. Ada money, material, metode, kemudian market. Market sudah jelas pengguna layanannya siapa. Kemudian money sudah jelas anggaran yang kita miliki. Metode tadi di tata laksana. Nah, yang paling penting adalah SDM-nya. Karena tanpa SDM ini Tidak akan jalan. Iya. Inilah pentingnya kita mengelola SDM kita. Bagaimana kompetensi mereka. Dengan lulusan ini ditugaskan di sini, sudah enggak dia mengikuti diklat-diklat ini. Kemudian bagaimana dia dalam melaksanakan kinerjanya. Target SKP sekian, realisasinya sudah tercapai atau belum. Bagaimana disiplinnya, kalau memang ada kendala, direview lagi. Kira-kira ini masalahnya apa. Jadi itu manajemen SDM-nya. Nah, kemudian ke akuntabilitas. Tadi kan sudah disampaikan, di sana ada anggaran. Anggaran ini tentunya kan tidak bisa kita pergunakan seenaknya. Harus ada pertanggungjawaban. Nah, di dalam akuntabilitas ini juga harus ada keselarasan. Jadi dari program nasional turun ke program di Kementerian Agama, kemudian menjadi Renstra, menjadi Perkin kita, menjadi kinerja individu. Nanti outputnya seperti apa, tercapai atau belum, efektif, efisien, atau seperti apa. Nah, di sana harus betul-betul, sehingga pertanggungjawaban ini penting. Nah, pertanggungjawaban ini penting, kalau sudah dibuat, perlu juga yang selanjutnya pengawasan. Karena dalam bekerja biasanya kalau tidak diawasi, kadang kita melenceng ya, Bu, ya. Kadang ini belok sini, belok sini. Belok sini. Inilah perlunya pengawasan. Jadi pengawasan kan ada Ijen, ada BPK juga. Nah, yang terlebih penting kalau di Kementerian Agama itu ada pengawasan dengan pendekatan agama. Jadi bagaimana kalau di Hindu misalnya ada karma pala. Jadi apa yang kita perbuat ini akan terkait dengan hasilnya nanti. Nah, apapun yang kita kerjakan, amanah yang kita laksanakan ini diawasi oleh beliau langsung. Jadi tidak bisa main-main. Nah, itu dengan pengawasan pendekatan agama. Nah, kemudian kalau dari saya sendiri, saya dalam hal pengawasan ini saya punya metode sendiri. Jadi saya punya inovasi Sapa Warga dan juga inovasi Bincang Cantik. Jadi kalau Sapa Warga itu, jadi di sela-sela aktivitas saya melaksanakan tugas-tugas administrasi, sebagian waktu saya sempatkan untuk turun. Jadi kayak belusukan begitu ya, Bu? Iya, kalau bahasa sekarangnya belusukan. Jadi kalau misalnya ada tim saya yang mau pelayanan kemana, turun, saya sering ikut mendampingi. Jadi tujuannya apa? Yang pertama, saya tahu bagaimana kinerja tim saya di bawah. Nah, kemudian yang kedua, saya bisa melihat langsung seperti apa pelayanan publik ini di bawah. Dan yang ketiga, biasanya umat itu ngobrol sama saya, mereka begini, perlu ini. Dari sana saya berusaha menangkap apa kebutuhan mereka. Misalnya saat turun ke desa A, kondisi saya di sini begini, Ibu, akses saya begini, ada misalnya kendala-kendala dalam hal pelaksanaan peribadatan atau apa. Nah, dari sana saya bisa menangkap informasi. Jadi untuk tahun selanjutnya
mungkin kalau ada kita memiliki dana yang lebih dalam bentuk bantuan atau apa, kita bisa arahkan ke tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan. Demikian juga ke sekolah-sekolah seperti apa, saya melihat di sana ada kekurangan-kekurangan mungkin jumlah guru dan lain sebagainya. Itu setelah saya tangkap, nanti saya balik ke kantor, saya diskusi dengan tim saya, gimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi itulah kenapa saya sering turun, bukan berarti tidak menyelesaikan pekerjaan, tetapi pekerjaan administrasi tetap jalan, fungsi saya dalam hal pengawasan juga harus saya jalankan. Nah, setelah semua itu berjalan, inilah akhirnya nanti yang akan terlihat dari pelayanan publik kita seperti apa. Nah, ini dia area yang terakhir, pelayanan publik kita seperti apa. Nah, di sana ada standar pelayanannya bagaimana, inovasinya bagaimana, kemudian ada enggak nanti pengaduan yang masuk seperti apa. Nah, setelah ini lengkap, barulah nanti akan tercermin dalam hasil survei, kan? Survei kepuasan, survei anti korupsi, kemudian ada juga hasil TLHP-nya seperti apa. Nah, ini, jadi semua Z ini sebenarnya sudah merupakan alat yang sangat lengkap untuk kita menuju ke perubahan birokrasi maupun perubahan pelayanan publik. Jadi seperti itu mungkin. Jadi lumayan panjang dan lumayan ribet juga ya, Bu, kalau kita teliti. Iya, tidak ribet, tetapi namanya kita birokrat, memang sudah jelas langkah-langkahnya. Kita sudah jelas, kita bergerak itu lurus ke pemerintah pusat. Nah, sampai di kita langkah-langkahnya pun sudah jelas. Jadi semua kita laksanakan, tujuannya apa adalah untuk pelayanan yang bersih dan melayani, kan begitu akhirnya. Bersih itu bebas dari korupsi, kemudian bebas dari pungli dan lain sebagainya, serta bisa memberikan pelayanan yang betul-betul prima dan berkeadilan. Iya, karena kita ketahui sendiri kalau pelayanan itu kan menjadi penilaian utama ya, Bu, ya, di masyarakat ya. Iya. Tentunya kalau misalnya penilaian kita tidak bagus, kita terlihat jelek di masyarakat. Iya. Dan kalau penilaian kita pun oke, jadi masyarakat bahagialah. Nah, Bu Tia, terkait dengan SDM sendiri, Bu, ya, untuk menentukan SDM yang bagus, yang baik, apalagi ini kan terkait dari kemarin itu pelayanan kelompok rentan terbaik. Ada nggak, Bu, pelatihan-pelatihan khusus mungkin yang Ibu siapkan bagi SDM Ibu sendiri di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli? Kalau ini khusus untuk kelompok rentan. Iya, kelompok rentan. Jadi ada memang beberapa pelatihan yang kita siapkan, yang diantaranya tentu pelatihan service excellent, pelayanan prima, itu kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Kemudian khusus untuk rentannya sendiri kita mengundang dari SLB. Jadi bagaimana paling tidak mereka paham bahasa-bahasa standar, bahasa isyarat pelayanan seperti apa. Nah, kemudian kita juga kerjasama dengan HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Jadi kita bersinergi, beliaunya sering ke sini. Jadi kita perlihatkan sama beliau, Bu, ruang pelayanan kita seperti ini. Jadi bagaimana nih menurut Ibu? Nanti dia akan memberi masukan. Oh, seperti ini, Bu, kursi rodanya seharusnya yang ini, sehingga kita bisa lebih nyaman untuk mempergunakan. Oh, seperti ini, Bu, ini seharusnya lebih baik diletakkan di sini. Nah, jadi selain pelatihan kita juga mengundang beliaunya. Nah, kemudian untuk website sendiri itu juga ada reviewernya. Kebetulan kemarin sudah dibantu oleh Menpan, kita direview dari Pertuni. Nah, jadi seperti apa untuk disempurnakan lagi lah website yang bisa mengakomodir kelompok rentan ini. Jadi mengikut sertakan yang memang dibutuhkan itu sangat penting ya, Bu, ya? Iya, sangat penting. Jadi untuk penilaian itu apakah ini cocok atau tidaknya? Karena kan kita kadang, oh kursi roda sudah, kursi roda siapkan. Tapi Nah, mungkin tidak sesuai. Kebutuhan mereka berbeda. Bukan yang seperti ini. Jadi kalau ini kita tidak bisa mandiri, mungkin seperti itu. Nah, jadi diharapkan kursi roda yang bentuknya seperti apa. Jadi
itu tidak sekali selesai. Iya. Jadi berulang kali review lagi, dicek kembali sampai akhirnya kita memperoleh model yang seperti sekarang. Yang sesuai Iya. dan masuk kriteria tentunya Bu Masuk Tia. kriteria. Ya Bu Tia, baik. Untuk pertanyaan nomor 4 kita lanjutkan dulu Bu Tia ya. Nah, setelah tadi kita ngomong yang berat-berat nih Bu Tia, diketahui bahwa Bu Tia itu memiliki hobi. Nah, saya dengar-dengar nih ada 2 hobi. Yang pertama hobi gitar dan juga hobi melukis. Terlihat dari sini di ruangannya ada dua lukisan cantik. Beneran asli Bu? Iya, asli ini. Goresan Asli, tangan dari Bu goresan Tia. tangan. Nah, dari hobi Bu Tia sendiri mempengaruhi nggak? Mungkin mempengaruhi dari pola Ibu bekerja di kantor, ataupun bagaimana cara Ibu menentukan tugas untuk untuk para staf, atau bagaimana? Apakah hobi Ibu itu sangat mempengaruhi kegiatan Ibu di kantor? Eh, sangat mempengaruhi ya, maksudnya bukan dalam arti saya melukis kemudian pekerjaan selesai, bukan, tetapi seni dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah penyeimbang. Jadi kalau yang kita ketahui seni itu kan di otak kanan ya, kemudian otak kiri adalah yang berkaitan dengan logika dan kecerdasan di sana. Nah, jadi diharapkan tentunya seni ini membawa sesuatu yang berbeda bagi pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Nah, misalnya dalam melukis itu kita memiliki imajinasi Iya. dan juga kesabaran di sana kan. Nggak bisa Langsung jadi ya Bu ya. Nah, artinya dalam pekerjaan pun walaupun dituntut target waktu, tetap harus kita memiliki kesabaran karena pasti ada kendala, ada ujian dan lain sebagainya, itu harus kita selesaikan dengan kesabaran. Nah, kemudian dalam seni juga membiasakan kita untuk berpikir kreatif. Nah, maka dari itu kalau orang lain mungkin berpikir jalan ini nanti hasilnya bagaimana. Kalau saya tidak, jalan ini dari sini bagaimana, dari sana bagaimana, dari sini manfaatnya apa, kerugiannya apa, itu harus mampu saya imajinasikan. Sehingga pada saat berjalan, ada kendala, kita sudah tahu mau ngapain. Nah itu. Jadi seni itu membuat kita berpikir lebih kompleks. Lebih kompleks dan imajinasi kita itu lebih luas. Jadi keluar semua ide-ide ya Bu ya. Iya, kita harus membayangkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian seni juga membuat kita mencari lebih dalam artian misalnya kita mau membuat apa, rasanya kurang pas. Jadi kita tentunya harus menambah referensi. Begitu juga dalam tugas, kalau kita ketemu masalah, kita harus ngapain ya, harus menambah referensi. Nah, yang selanjutnya seni juga berpengaruh dalam kemampuan kita berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi karena saya kan sebelumnya di Humas, nah ternyata ini sangat penting begitu. Jadi dengan melihat orang dari penampilannya, dari bahasanya seperti apa, kemudian kita ingin menyampaikan apa ke orang tersebut. Nah, dengan memahami itu kita harus tahu kita masuk dari mana, sehingga apa yang kita sampaikan bisa tepat diterima oleh lawan bicara kita. Nah, di sana juga. Dan tentunya yang terakhir sih, yang paling ini adalah manajemen stres ya. Manajemen stres. Intinya menghilangkan stres di kantor. Iya, jadi karena saya biasanya di rumah juga sama anak-anak, begitu kebetulan anak-anak saya juga suka menggambar, membuat komik dan lain sebagainya. Jadi
Di sana saya rasa media saya untuk bisa berkumpul dengan anak-anak seperti itu. Keren sekali Bu Tia, beneran Iya. semakin terpesona loh Semakin saya. terpesona. Setelah kita menggali lebih dalam bagaimana sosok Ibu Tia sendiri, ternyata beliau memang sangat luar biasa dengan seninya, sahabat Terima religi ya. kasih. Udah cantik, pinter, Waduh. smart, jadi semuanya sudah komplit lah Bu. Terima kasih. Kalau kayak apa ya, kayak lalapan itu paket komplit ya Bu ya. Komplit. Jadi semua ada. Nah Bu Tia, yang kita lanjutkan sekali lagi deh Bu Tia. Sebelum kita lanjut ke kuis. Ya, saya punya kuis tapi Bu Tia nanti harus jawab dengan cepat Oh, ya Bu gitu, ya. ya. Susah Jadi pertanyaannya kuis kita ini. itu namanya pilkada, pilih kata dengan hati Bu. Pilkada, Iya. tetapi tidak ada hubungannya dengan netralitas. Tidak kan? ada. Aman. Jadi kita kan udah selesai ya Bu ya. Masa Aman, itu ya. udah selesai dan sekarang kita pilihan dengan kata hati aja deh Bu ya, kata hati Bu Tia. Nah, untuk kuisnya ini saya memiliki 8 pertanyaan Bu. Banyak 8. sekali ya. Sedikit. Jadi nggak boleh berpikir nggih Bu Iya, nggih. siap. Jadi langsung dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Tia harus pilih. Lipstick atau eyeliner? Lipstick. Lipstick. Lipstick sahabat religi. Oke, untuk yang kedua, menyanyi atau melukis? Melukis. Melukis. Ini skripnya udah dikasih belum Bu? Sama Belum. PTU belum? Oke, takutnya nanti Ibu udah dibaca dulu. Dibaca dulu. Terus untuk 3, karir atau keluarga? Keluarga. Keluarga hebat sekali. Itu panutan sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih. Untuk nomor 4, Ibu pilih aman atau peluang? Peluang. Peluang. Jadi apapun nanti hasilnya, Ibu tetap akan melanjutkan peluang. Sehingga tidak menyesal nanti kalau tidak mengambil benar. peluang itu. Buktinya sekarang ya Bu ya. Sudah berada di posisi ini, Iya, itu kan peluang yang sangat peluang. besar. Jadi kalau misalnya kita tinggalkan, kapan lagi kan seperti Karena itu. saya kan orang ekonomi, jadi harus mampu membaca Membaca peluang. Apalagi masalah kalau kita masalah ibu rumah tangga terkait ekonomi itu kan pasti pemikirannya ke apa ya Bu? Pengaturan keuangan Iya, itu harus pengaturan. juga bisa Untung terperinci. ruginya. Jadi harus. Nah, untuk kita lanjutkan pertanyaan nomor 5, Bu. Merubah hidup atau mampu memutar waktu? Merubah hidup. Merubah hidup. Ya, bagus sekali. Saya sangat suka merubah hidup, Terima Bu. kasih. Untuk yang nomor 6, manajemen perubahan atau pelayanan publik? Pelayanan publik. Tetap pelayanan kepada masyarakat. Karena dari sana mau tidak mau kita harus berubah. Oh, dari Kalau penilaian sudah- masyarakat. Dari ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dari penilaian masyarakat, maka otomatis kita akan mampu berubah. Iya. Iya. Berarti terlihat sekali sahabat religi kalau Bu Tia itu lebih mementingkan kenyamanan masyarakat daripada kenyamanan Tentu Ibu saja. sendiri. Oke, yang nomor 7 Ibu, jalur rambat atau area laktasi? Area laktasi. Area laktasi. Kenapa Bu area laktasi? Iya, karena ini kan mendukung penuntasan stunting. Oh, Jadi iya. harus ASI eksklusif 6 Berarti bulan. untuk anak-anak juga Bu ya. Untuk kepentingan. anak-anak, iya. Bagaimana? Karena sekarang yang harus kita dorong adalah ASI eksklusif. Iya. Katanya mau Indonesia Emas 2045. Jadi wajib loh Bu. Iya. Jadi buat sahabat religi yang punya bayi diusahakan harus Iya, ASI ASI eksklusif. eksklusif. Oke, untuk pertanyaan nomor 8 nih Bu. Dijawab ya Bu ya. Zona integritas tanpa tukin atau tukin tanpa zona integritas? Ayo. Waduh. Zona integritas tanpa tukin. Yakin, Karena Ibu? sekarang di Kanwil kan sudah zona integritas, sudah tukin, saya dibawa ke sini. Tapi tetap zona integritas dulu. Zona integritas Nanti, tanpa tukin. Iya. Hasil menyusul lah hasil. Tapi kalau seandainya ada perubahan nih Bu dari atas, ditentukan kita tidak harus ikut zona integritas tapi sudah dapat tukin. Tapi tetap akan dinilai zona integritas bagaimana menyikapinya? Jalan keduanya. Jalan keduanya. Jalan keduanya. Sama-sama enaknya ya Bu Sama-sama. ya. Oke sahabat religi, seru sekali kita perbincangan hari ini dengan Ibu Tia ya Bu ya. Dan ternyata sahabat religi, setelah tadi saya tegang-tegang sedikit takut untuk mengulik-gulik dan menggerebek kantornya Ibu Tia. Gimana ya, dari suasana ruangannya juga sudah sangat rapi Bu, mencerminkan Rapi, ya. mencerminkan kalau Ibu Tia sendiri adalah orang yang sangat
tertata rapi sehingga dia kasih. bisa berada dalam posisi seperti ini nggih Bu Terima Tia nggih. kasih. Mungkin lain waktu saya juga akan minta waktunya Bu, itu menggerebek kembali kantor Kementerian Silakan, Agama silakan. dengan pertanyaan kita yang berbeda ya Bu ya. Siap. Baik sahabat Regi, kita akan bertemu lagi minggu depan dan tetap dalam episode kita Gerebek Kantor. Wujudkan kolaborasi dan dapatkan inspirasi. Baik, terima kasih. Melayani Satria Kemenak kuku santun transparan integritas amanah Satria Kemenak kuku pasti bersih melayani reformasi birokrasi kita bisa oke jaya